Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenaga edukatif dan tenaga kependidikan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta dan warga Muhammadiyah yang lainnya yang insya Allah juga ada yang mengikuti kajian ini, di antaranya teman-teman kita, saudara-saudara kita dari KBIHU Aisyah Surakarta, kemudian juga dari KBIHU Asyamsu Muhammadiyah Wonogiri. Insya Allah mengikuti, mereka akan berangkat haji nanti tanggal 1 Juli atau 2 Dzulhijjah, kloter 42 Surakarta dan Wonogiri. Saya ikut di kloter itu insya Allah. Masya Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang manasik umrohnya. Manasik umroh. Pelaksanaan umroh itu waktunya relatif lebih singkat. Ya, dikerjakan bisa setengah hari atau 1 hari atau 2 jam atau kurang dari itu. Tergantung ketika mikot yang kita pakai yang mana. Mikot yang agak jauh atau relatif jauh, mungkin juga terjauh, yaitu mikot dari Madinah melalui Zul Hulaifah atau Bir Ali. Perjalanan kalau pakai bis kira-kira 7 jam. Sampai di Mekah biasanya ya istirahat dulu beberapa waktu untuk melepas lelah, baru melaksanakan umrohnya di Masjidil Haram, mulai dari tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, kemudian dilanjutkan dengan sa'i 7 trip, diakhiri dengan tahallul, ya selesailah gitu ya. Jadi kalau inti umrohnya hanya sekitar ya 2 jam atau 1,5 jam selesai. Tapi karena mikotnya dari Bir Ali Madinah harus ada perjalanan 7 jam. Begitu juga yang dari Juhfah dan Rabi', para jamaah yang datang dari Mesir, ya sekitar waktu yang hampir sama juga ya, atau mungkin lebih lama dikit. Kalau penduduk Mekah keluar ke tanah halal, yang dekat, paling dekat adalah Tan'im, nah, itu sangat singkat sekali itu umrah. Nah, sekarang kalau haji membutuhkan beberapa hari. Haji membutuhkan beberapa hari, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hari ini kita kaji dulu tanggal 8, 9, dan 10. Ya. Haji secara umum pengertiannya adalah menyengaja datang ke Baitullah dan tempat-tempat lain tertentu. Tempat-tempat tertentu itu diantaranya adalah Armuna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Armuna. Jadi tempat-tempat yang dilalui oleh para jemaah haji itu, yang pertama, yang paling utama dan pertama dan itu paling pokok, Al-Hajju Arafah, yaitu Arafah. Kemudian berpindah ke Muzdalifah dan diakhiri di Mina. Itu adalah pengertian hajinya seperti itu ya.
Jadi menyengaja datang ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan serangkaian ibadah haji pada waktu yang telah ditentukan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Waktu-waktu yang tertentu itu maksudnya sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan tertentu. Nah, jadi pelaksanaan haji dimulai bulan Syawal sampai bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita datang di bulan Syawal, misalnya itu ya, tapi jamaah haji Indonesia tentu tidak datang di bulan Syawal, ya. Paling-paling di bulan Zulqa'dah. Di bulan Syawal kita umroh, dan kita tidak pulang, kita tetap berada di Mekah setelah umroh, maka umroh kita itu sudah merupakan umroh bagian dari haji. Jadi dimulai dari Syawal. Kalau sebelum Syawal tidak bisa. Ramadan tidak bisa itu. Umrohnya itu umroh tidak bisa dianggap sebagai umroh haji. Maka umroh itu bisa dianggap sebagai umroh haji ketika kita laksanakan di bulan Syawal dengan catatan kita setelah itu berada di Mekah, di kota Mekah sampai pelaksanaan haji selesai. Rukun haji ada ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul. Tahallul. Yang terakhir tentu adalah tertib. Urut tertib ini tidak boleh dibulak-balik, ya. Tidak boleh dibulak-balik. Jadi apa namanya, ikhram tentu lebih dulu, kemudian wukuf di Arafah. Dan tahallul. Itu rukunnya. Jadi rukun itu adalah satu amaliyah haji yang harus dikerjakan, wajib dikerjakan. Dan apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Itu adalah rukun. Nah, kemudian ada wajib haji. Ihram dari mikot. Nah, ihram harus dari mikot. Mabit di Musdalifah setelah wukuf di Arafah. Itu termasuk wajib. Kemudian melontar jumroh. Mabit di Mina pada hari-hari tasyrik. Dan yang berikutnya adalah menjauhi segala larangan bagi orang-orang yang sedang berikhram. Itu bagian dari wajib haji. Kemudian berikutnya adalah tawaf wada. Nah, kalau wajib haji ini, sesuatu yang harus dikerjakan, yang wajib dikerjakan, apabila tidak dikerjakan atau tidak dapat dikerjakan, diganti dengan membayar dam, kecuali melontar jumroh. Melontar jumroh bisa diwakili orang lain. Jadi misalnya ketika lontar jumroh kita sakit, ya, tidak bisa berjalan cukup jauh, rata-rata tenda jamaah haji Indonesia menuju tempat melempar jumroh itu sekitar 2,5 sampai 3 kilo, ya, untuk haji reguler. Kalau haji plus ya mungkin lebih dekat, ya. Nah, meskipun begitu ketika sakit tidak bisa jalan jauh, maka lempar jumrohnya bisa diwakili oleh jamaah yang lain. Nah, diwakilkan. Tentu yang mewakili itu lempar jumroh untuk dirinya sendiri dulu, baru melempar jumroh untuk saudaranya, temannya yang diwakili. Nah, kalau begitu sudah melaksanakan kewajiban
sehingga tidak dikenai dam. Meskipun dia tidak melempar tapi diwakili oleh orang lain, maka tidak perlu membayar dam. Apabila tidak melempar dan juga tidak diwakili, maka itu baru membayar dam. Kalau sunnah-sunnah haji tentu sangat banyak. Ada sunnah yang berkaitan dengan ikhramnya, sunnah yang berkaitan dengan umrohnya, sunnah yang berkaitan dengan tawaf dan sa'i, sunnah yang berkaitan dengan lempar jumroh dan sebagainya. Misalnya sunnah ketika tawaf itu ya kita membaca doa-doa atau zikir ketika kita tawaf. Jadi kalau kita tawaf diam saja itu sudah sah tawaf kita ya. Kita diam saja. Kecuali mengucap Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar di searah Hajar Aswad. Setelah itu diam saja, itu sudah sah tawaf kita. Tapi kalau kita mengisi perjalanan tawaf itu, keliling Ka'bah itu, dengan berzikir, dengan doa, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dan ketika rukun Yamani sampai Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, maka itu kita laksanakan sunnah dalam tawaf. Nanti dalam sa'i juga begitu, dalam lempar jumroh, lempar saja, itu sudah selesai. Tapi sunnahnya melempar dengan takbir Allahu Akbar. Kemudian disunahkan lagi membaca Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa zamban maghfura. Itu lempar jumroh. Aqabah, nanti ula wusta aqabah, lain lagi sunnah-sunnahnya banyak. Jadi itu sunnah-sunnahnya tidak saya tulis di sini karena begitu banyaknya. Nah, sekarang kita melaksanakan atau memulai ibadah haji, yaitu amalan di tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah inilah start awal jamaah haji melaksanakan ibadah haji. Apabila kita laksanakan sebagaimana contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di tanggal 8 itu bisa dimulai tanggal 7 malam 8, mungkin tengah malam atau setelah Isya gitu ya. Boleh juga begitu, tapi sangat bagus kalau bisa dilaksanakan berangkatnya itu pagi hari setelah sholat subuh. Itu yang bagus ya. Tapi lihat situasi dan kondisinya. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah setelah subuh, tentu waktu sholat subuh bangun ketika mau sholat subuh ya, kita mandi tuhur atau seperti mandi jinabat, kemudian memakai wewangian di badan, mandinya juga pakai sabun yang wangi, memakai wewangian di badan, sebelumnya mungkin potong kuku, potong rambut, ya. Nah, kemudian memakai pakaian ikhram. Nah, kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat, itu sholat apa saja. Tapi sholat 2 rakaat, sholat sunat ikhram tidak ada. Adanya adalah sholat 2 rakaat, ketika akan ikhram, sholatnya sholat apa saja. Kalau kita berangkatnya menjelang waktu atau waktu duha pagi, ya, waktu duha itu mungkin sekitar jam 7 di Mekah. Maka atau setengah 8, maka kita laksanakan sholat duha. Atau paling tidak kita laksanakan sholat syukril wudu, sholat sunnah wudu. Setelah wudu itu kan ada sholat sunnah,
sholat sunat tuhur atau sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Nah itu setelah sholat 2 rakaat, kemudian kita dari tempat penginapan kita, dari hotel kita, menuju kendaraan kita. Kita naik kendaraan, setelah masuk di dalam bus atau kendaraan atau bis, maka kita melafalkan ihlal haji, ihlal untuk haji, yaitu labbaika hajjan, labbaika hajjan. Jadi sekali saja labbaika hajjan. Kalau ada yang sedang menjadi badal haji terhadap ibunya atau ayahnya atau kakaknya atau adiknya atau anaknya, baik yang sudah meninggal atau belum meninggal, mungkin sakit, nggak bisa laksanakan haji, dengan syarat yang badal tadi harus sudah haji, maka niatnya atau lafal ihlal hajinya labbaika hajjan an, misalnya kalau ibu an ummi siapa gitu ya, itu labbaika hajjan an. Nah, setelah itu kita berjalan dengan kendaraan itu, karena kita bertarwiyah menuju Mina. Selama perjalanan kita selalu bertalbiyah. Nah, talbiyah untuk haji sama dengan talbiyah untuk umroh, cuma masa bertalbiyahnya sangat lama di sini ya. Kita terus bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu terus kita baca. Kalau bapak-bapak yang laki-laki dengan suara nyaring, artinya suaranya agak keras, diperdengarkan depan kita, belakang kita, kanan kiri kita. Sedangkan untuk ibu-ibu jamaah perempuan dengan suara lirih. Labbaik Allahumma labbaik itu dibaca terus tanggal 8, tanggal 9 sampai tanggal 10. Nah, kita melaksanakan tarwiyah. Tarwiyah itu sebenarnya asli artinya adalah persiapan. Persiapan dan mengumpulkan bekal. Kalau waktu itu pada zaman Rasul SAW mengumpulkan bekal, di antaranya bekal air ya, karena di Arafah tidak ada air waktu itu. Kalau sekarang sudah air sudah melimpah ya, di seluruh tempat-tempat ibadah haji air sudah melimpah. Nah, maka pada zaman Nabi tarwiyah itu mengumpulkan bekal. Ada bekal air, ada bekal makanan, bekal-bekal yang lainnya ya, tarwiyah itu. Nah, mengumpulkan bekal, kalau air itu nanti digunakan pada saat di Arafah, mungkin untuk apa? Untuk mandi juga bisa, untuk wudhu, untuk minum dan seterusnya. Ya. Kita perjalanan dari Mekah menuju Mina, ya kurang lebih ya sekitar setengah jam atau 1 jam kurang lebih. Kalau lancar ya antara setengah sampai 1 jam dari Mekah menuju Mina. Sehingga kita berada di Mina di pagi hari. Kalau yang berangkat ba'da isya atau tengah malam itu di Mina laksanakan sholat subuh. Tapi kalau yang berangkatnya ba'da subuh di Mina, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, di Mina melaksanakan sholat zuhur, kemudian sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh besok harinya. Seluruh sholat dilaksanakan secara qashar, tetapi tidak dijamak. Jadi kita sholat zuhur di waktu zuhur 2 rakaat, sholat asar di waktu asar 2 rakaat, sholat maghrib di waktu maghrib tidak bisa diqashar, tetap 3.
sholat isya di waktu isya 2 rakaat, dan sholat subuh tentu tidak dikosor di waktu subuh tanggal 9 pagi. Tanggal 9 pagi. Jadi tanggal 8 malam 9 sampai tanggal 9 pagi kita berada di Mina, berarti kita mabit di Mina yang pertama. Bermalam di Mina yang pertama. Itu aktivitas tanggal 8 ya. Nah, kemudian pagi harinya subuh, itu berarti sudah masuk tanggal 9, kita sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh kita berkemas-kemas bersiap untuk berangkat ke Arafah. Ketika kita dari hotel ke Mina, yang kita bawa biasanya adalah tas tenteng, tas yang tanggung itu, bukan tas koper yang besar, tas tenteng. Nanti isinya bisa baju ganti, setelah tahallul itu kita ganti baju biasa, atau juga ganti kain ikhram, karena kita berikhramnya memakai kain ikhram itu kan tanggal 8, 9, 10, 3 hari. Kalau mungkin kotor atau kena najis kan bisa berganti. Jadi kita bawa ganti. Tas tenteng itu tidak kita bawa ke Arafah. Tas tenteng itu kita tinggal di tenda kita di Mina. Sehingga ketika menuju Arafah kita cukup hanya membawa tas kecil yang di dada atau tas paspor itu. Mungkin membawa alas semacam tikar dan sejenisnya ketika nanti di Musdalifah. Tapi konon katanya wallahu alam di Musdalifah juga sudah disediakan itu alas untuk mabit di Musdalifah. Wallahu alam itu benar tidaknya. Yang di medsos itu apakah itu untuk semua jemaah atau jemaah khusus. Misalnya untuk haji khusus bisa jadi dan sebagainya. Yang intinya kita berada di Mina bermalam 1 malam, kemudian pagi hari masuk tanggal 9 kita berangkat menuju Mina, menuju Arafah, dan tas tenteng kita tidak perlu kita bawa, sehingga ketika di Arafah nanti bermalam di Musdalifah kita ringan, tidak membawa bawaan yang berat. Ini salah satu keuntungan atau keistimewaan kalau kita melaksanakan tarwiyah di tanggal 8 di Mina itu. Di samping itu mengikuti manasiknya Rasulullah, khudhu anni manasikakum, tapi ternyata ada efek yang lainnya, yaitu kita menjadi mudah dan ringan karena bawaan yang berat, tas tenteng tidak perlu diotong-otong ke Arafah dan Musdalifah. Tas tentengnya kita tinggal di tenda di Mina. Nah, itu tanggal 8 sampai tanggal 9 pagi. Nah, kemudian tanggal 9 pagi kita meninggalkan Mina pada subuh, atau bagusnya lagi kalau saat terbitnya matahari, saat isyraq, saat syuruk. Itu tergantung nanti situasi dan kondisi dan ketersediaan kendaraannya jam berapa, ya kita ikuti saja. Kita meninggalkan Mina pada subuh tadi menuju Arafah. Nah, kita di Arafah yang kita lakukan adalah wukuf. Dan ini adalah inti dari ibadah haji, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu
menyampaikan al-hajju Arafah. Haji itu intinya pada wukuf di Arafah. Sehingga kalau ada orang yang sakit, nggak bisa tarwiyah di Mina atau nggak bisa bermalam. Kalau jamaah Indonesia pada umumnya yang mengikuti standar Kementerian Agama kan tanggal 8 siang atau sore berangkat menuju Arafah kan begitu. Sehingga bermalamnya di Arafah, bukan bermalam di Mina. Nah, bagi yang tidak bisa seperti itu karena sakit, harus dirawat di rumah sakit, biasanya rumah sakit menyelenggarakan apa yang disebut dengan safari wukuf. Safari wukuf. Jadi para jemaah haji yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, maka para pasien yang jemaah haji yang jadi pasien itu akan dinaikkan di kendaraan, mungkin ambulan rumah sakit untuk orang-orang yang sakit itu, kemudian disafari wukufkan. Jadi dia bisa berada di Arafah meskipun hanya sebentar saja. Nah, biasanya safari wukufnya mereka datang menjelang zuhur atau zuhur ya. Nah, kemudian selesai waktu sholat zuhur, maka kemudian mereka dibawa kembali ke rumah sakit. Jadi mereka sebenarnya sudah melaksanakan rukunnya ya, ihramnya sudah, kemudian wukufnya sudah, nanti yang tawaf ifadahnya dan sa'inya tentu akan dilakukan dengan cara-cara treatment khusus sehingga seluruh rukun hajinya bisa dilaksanakan oleh orang yang sedang sakit itu. Sedangkan wajib-wajibnya dia tidak laksanakan, diganti dengan dam. Di tanggal 9 kita melaksanakan wukuf itu dimulai apabila kita telah masuk waktu zuhur. Jadi apabila masuk waktu zuhur, maka akan dilaksanakan khutbah Arafah. Nah, khutbah Arafah itu yang meliputi jamaah yang luas, biasanya dilaksanakan di Masjid Namiroh di Arafah itu, yang bisa didengar oleh banyak orang. Tetapi kan itu nggak bisa didengar semua orang, sehingga nanti di setiap tenda akan ada khutbah Arafah yang dilaksanakan oleh jamaah-jamaah di tenda-tenda itu. Biasanya nanti para jemaah akan ditunjuk atau membagi tugas siapa yang jadi muadzin, siapa yang jadi khatib, siapa yang jadi imam, bisa juga khatib sekaligus imam. Nah, begitu masuk zuhur, maka dimulailah dengan khutbah Arafah. Khutbah Arafah sebagaimana khutbah-khutbah yang lain, seperti khutbah sholat Id, khutbah Jumat, urutannya sama, tapi khutbahnya hanya satu kali, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi SAW, khutbahnya satu kali, tidak khutbah dua kali seperti sholat Jumat. Khutbahnya satu kali, selesai khutbah, kemudian dikumandangkan azan zuhur oleh muadzin. Nah, ini bedanya ya. Kalau sholat Jumat kan azan dulu baru khutbah. Ini khutbah dulu, kemudian selesai khutbah dilanjut dengan azan zuhur. Selesai azan zuhur langsung iqamah, langsung qomat. Qomat untuk sholat zuhur. Setelah selesai sholat zuhur dengan dikosor 2 rakaat,
muadzin tadi beriqamat lagi untuk sholat asar. Jadi sholat zuhur dan asar di Arafah pada saat wukuf itu adalah dilaksanakan secara jamak qashar takdim. Jadi jamak qashar kemudian dijamak dan jamaknya dilaksanakan waktu zuhur, itulah yang dinamakan jamak qashar takdim berjamaah. Nah, selesai sholat zuhur dan asar berjamaah, jamak qashar takdim, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan wukuf, yakni berdiam diri, diisi dengan doa dan talbiyah. Jadi talbiyahnya terus, ya. Doa dan talbiyah. Di antara doa dan zikir, ya. Zikir yang disukai oleh Rasulullah SAW adalah zikir yang berbunyi La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus saja itu. Nah, di samping itu kita doa yang lain monggo. Doa untuk diri kita sendiri, doa untuk keluarga kita, doa untuk negara kita, doa untuk mungkin lembaga-lembaga kita punya kampus, punya sekolah, punya apapun ya, kita doakan untuk kebaikannya, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mungkin ada titipan-titipan doa dari saudara-saudara kita laksanakan titipan itu, kita tunaikan titipan itu. Di antara waktu yang mustajab adalah waktu wukuf. Monggo itu doa dilaksanakan di saat wukuf, selesai sholat zuhur asar jamak qashar takdim tadi ya. Kita terus berdoa, bertalbiyah, diselesai talbiyah, diselesai dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu terus ya nanti sampai menjelang terbenamnya matahari, sampai terbenamnya matahari. Begitu selesai matahari terbenam atau masuk waktu maghrib, kita bergegas meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Nah, itu berarti sudah masuk malam tanggal 10. Artinya sudah masuk tanggal 10. Ya. Nah, ini tanggal 10 awal ya. Tanggal 10 awal kita bermalam di Muzdalifah. Jadi kita maghrib meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Ketika meninggalkan Arafah, kita tidak sholat maghrib dulu. Ya. Jadi kita langsung saja meninggalkan Arafah. Nanti sholat maghribnya dijamak dengan isya di Muzdalifah. Kemungkinan besar karena kita berangkatnya sudah terbenam matahari, maka sampai di Muzdalifah ya mungkin sudah isya atau bahkan ba'da isya. Walaupun Arafah ke Muzdalifah itu enggak terlalu jauh sebenarnya, tapi karena mungkin padatnya kendaraan beriring-iringan tidak bisa jalan cepat ya. Sehingga bisa jadi perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah itu bisa 1 jam lebih gitu ya. 1 jam lebih. Nah, sampailah kita di Muzdalifah, maka di Muzdalifah memasuki area kita dan kita mencari tempat yang bagus untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya secara berjamaah, sama juga jamak qashar tapi takhir ya, karena kita masuk Muzdalifah kemungkinan besar sudah masuk waktu isya atau bahkan setelah masuk waktu isya ya. Oleh karena itu kita ya tentu bersuci terlebih dahulu. Kalau kita mungkin sudah batal atau sudah berhadas ya kita berwudu terlebih dahulu. Nah itu ya kita bermalam di Muzdalifah.
sampai di tanggal 10 ya, bermalam di Musdalifah. Afdolnya sebagaimana tuntunan Rasul atau contoh dari Rasulullah, kita bermalam di Musdalifah itu sampai setelah waktu subuh. Jadi kita di waktu subuh tentunya kita bangun atau sebelumnya kita bangun, kemudian kita laksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, kita berdoa, kemudian ketika menjelang syuruk, kita menuju area namanya Masy'aril Haram kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan ya di mana saja di area Musdalifah itu. Kemudian kita menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah. Kita duduk sebentar, diam sebentar. Jadi di situ namanya wukuf di Masy'aril Haram. Kita berhenti sebentar, kita berdoa. Selesai berdoa, mungkin sudah syuruk, sudah waktu syuruk, maka kita menuju kendaraan, naik kendaraan untuk meninggalkan Musdalifah menuju Mina. Itu idealnya seperti itu. Tapi kemungkinan ada yang tengah malam setelah tengah malam sudah dioprak-oprak untuk ke kendaraan menuju Mina, ya monggo saja, lihat situasi dan kondisi. Tapi kalau satu rombongan atau lebih kemudian sudah menyampaikan kepada maktab bahwa kita akan bermalam di Musdalifah sampai waktu subuh atau setelah subuh, insya Allah kita juga akan mendapatkan kendaraan dari Musdalifah untuk kembali menuju Mina. Jadi setelah subuh kita berdoa sebentar tadi di Masy'aril Haram menghadap ke Ka'bah, kemudian berangkat meninggalkan Musdalifah menuju Mina. Jadi ini sudah memasuki tanggal 10 ya, tanggal 10 awal kegiatannya yaitu awal malam 10 tadi sholat maghrib isya jamak qashar takhir di Musdalifah, kemudian bermalam hingga fajar di Musdalifah, boleh sambil mengumpulkan kerikil, minimal kerikil 7 kerikil untuk lempar jumrah Aqabah di pagi harinya tanggal 10 itu. Kemudian setelah memasuki subuh kita laksanakan sholat subuh di Musdalifah, kemudian menuju arah Ka'bah, tempat yang paling dekat dengan Ka'bah, itulah yang disebut dengan Masy'aril Haram. Kita berwukuf sebentar, berhenti sebentar, kita berdoa kepada Allah, doa apa saja. Setelah itu kita meninggalkan Musdalifah menuju Mina. Nah, sampai di Mina kita tunggu sampai masuk waktu duha. Begitu masuk waktu duha, jika memungkinkan kita laksanakan lempar jumrah Aqabah dengan 7 kerikil. Lempar jumrah Aqabah dengan 7 kerikil. Nah, tadi saya sampaikan ketika melempar jumrah, baik nanti jumrah ula, wusta, dan Aqabah, tapi tanggal 10 itu hanya melempar 1 jumrah, yaitu jumrah Aqabah dengan 7 kerikil. Setiap melempar dengan mengucap Allahu Akbar, Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa dzamban maghfura. Lempar lagi Allahu Akbar, Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa dzamban maghfura. Lempar lagi Allahu Akbar, Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa dzamban maghfura, sampai 7 kerikil itu terlempar semuanya.
Setelah itu kita mencukur rambut kita atau memendekkannya, dan dengan begitu kita sudah bertahalul awal, maka kita sudah boleh melepas kain ihram kita berganti dengan pakaian biasa. Apabila memungkinkan, setelah itu kita menuju Mekah, melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i haji. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya kita tunda tawaf ifadahnya setelah selesai seluruh rangkaian ibadah di Mina sampai tanggal 13 nanti. Dan setelah lempar itulah talbiyah kita berhenti. Kita hentikan bacaan talbiyah diganti dengan takbir sholat, takbir id ya, takbir id. Karena kita bersamaan dengan Idul Adha, maka takbir Idul Adha. Ya, takbirnya sama dengan Idul Fitri juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, selesailah aktivitas kita sampai tanggal 10, yaitu dengan terlaksananya tahallul awal. Tahallul awal ditandai dengan lempar jumrah Aqabah, kemudian mencukur atau memendekkan rambut, maka kita bisa berganti pakaian ihram menjadi dengan pakaian biasa. Sehingga di hari-hari Mina selanjutnya, mulai tanggal 10 itu, kita sudah pakai pakaian biasa. Saya kira demikian untuk pelaksanaan haji, amalan haji tanggal 8, 9, dan 10. Nanti kita lanjutkan 10, 11, 12, 13 pada pertemuan Selasa yang akan datang, insya Allah. Saya kira begitu. Saya kembalikan kepada Pak Agung. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Samsul yang telah memberikan materi tentang amalan-amalan tanggal 8, 9, dan 10 Dzulhijjah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ada waktu kurang lebih ya 12 sampai 15 menit depan untuk tanya jawab. Di sini ada beberapa chat yang mungkin saya bacakan, Ustaz. Yang pertama ini dari Pak Muhroji. Tanya Ustaz, kalau yang haji disunahkan potong kuku, tapi kalau akan kurban disunahkan tidak potong kuku. Tanda tanya. Ya. Ya, itu jawabannya ya benar. Jadi kalau orang yang haji, meskipun dia juga mau kurban juga ya, kan orang yang berhaji juga disunahkan berkorban. Kalau korban bagi jamaah haji, tentu afdolnya di tempat haji. Tapi andaikan dikirim disembelih di Indonesia, di tanah airnya, itu kalau korban oke, nggak apa-apa. Tapi kalau dam hadyu, karena kita haji tamattu, maka dam hadyu itu harus disembelih di area haji, tentunya adalah di daerah Mina. Dan bagi yang haji disunahkan sebelum berihram potong kuku dulu, bersih semuanya, potong rambut, potong kuku. Sedangkan kalau orang yang sedang tidak haji mau berkorban, mulai tanggal 1 Dzulhijjah dilarang, atau dilarang dalam arti sunnah ya, sunnah untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Jadi kalau mau motong kuku, motong rambut, ya sekarang ini atau sebelum tanggal 1 Dzulhijjah bagi yang tidak sedang haji. Oke, begitu Pak Muraji. Berikutnya dari Mas Tiawan, bagaimana batasan aurat dalam berihram bagi perempuan? Apakah punggung tangan dan mata kaki boleh terlihat atau harus tertutup?
Ya, jadi sebagaimana Rasulullah itu mengatakan aurat wanita itu seluruh tubuh illa hadza wa hadza. Illa hadza, hadza yang pertama adalah wajah. Hadza yang kedua adalah telapak kaki. Telapak tangan ya. Telapak tangan ya, yang mau hati-hati punggungnya ditutup, tapi ada yang berpendapat bahwa telapak tangan ini termasuk punggung tangan sehingga sampai pergelangan ya, sampai pergelangan tangan itu yang wajib ditutup ya. Yang wajib tutup di sini masalah punggung tangan perempuan itu khilafiyah di antara ulama. Kemudian kalau mata kaki memang harus ditutup semuanya ya. Jadi mata kaki ditutup. Maka kalau pakai sendal yang masih terlihat mata kakinya ditutup dengan kaos kaki ya, ditutup dengan kaos kaki dan pakaian dari atas ke bawah gitu ya. Sehingga mata kaki, tumit dan sebagainya tidak terlihat. Itu sebenarnya menutup aurat berikhram dan di luar ikhram sama untuk ibu-ibu, untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki berikhramnya pakai 2 lembar kain ya, 2 lembar kain. Justru kalau pakai sendal, pakai sepatu tidak boleh yang menutupi tumit dan mata kaki ya. Itu kalau untuk laki-laki. Berikutnya. Ini dari Pak Dr. Andes Husaini, PCM mana ini? PCM Pracim. Oh, okay. Ini minta materi saat ini. Nanti mungkin dikirim ke kolom chat ini. Ini permohonan dari beliau. Monggo nanti kalau diperkenankan. Sama. Dari Mas Dumadi, berikutnya mohon saran dan nasihat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa waktu tunggu haji ya sampai 60 tahun. Berdasar kondisi ini untuk saat ini lebih baik tetap mendaftar haji atau umroh, Ustaz. Jadi karena mungkin perhitungan matematikanya secara umur atau secara waktu ya, sudah misalnya udah umur 40 atau 50. Ya, apa namanya, daftar dulu loh, saya kira lebih bagus. Dan kita tidak tahu Allah mungkin memberi peluang kepada kita, meskipun sudah usia lanjut, tapi tetap mendaftar ya. Ada beberapa yang seperti itu ya, pokoknya mendaftar saja. Nanti Allah tentukan panggil, tentu akan bisa berangkat. Kalau enggak ya sudah, itu berarti ketetapan Allah begitu. Maka bisa diganti dengan umroh, monggo saja. Berarti tetap daftar dulu, ya. Jika nanti ada rezeki lagi umroh, dulu gitu ya terus ya. Itu Mas Madi, jadi persiapkan. Uangnya nggak hilang, insya Allah. Insya Allah, okay. Pak Yudi, ya, bila mana ada perbedaan tanggal 9 Dzulhijjah, bagaimana caranya mensikapi ya, puasa Arafah tersebut. Nah, mungkin ini ya kasus beda tanggal Syawal dan 1 Syawal itu. Kalau terjadi perbedaan tanggal di Indonesia dan di Saudi, ya kalau kita mengikuti ketetapan pemerintah, maka kita ikuti tanggal yang berlaku di Indonesia. Atau mengikuti ulil amri ya, ulil amri bisa pemerintah, bisa pemimpin kita. Suatu ketika bisa jadi perbedaan itu Muhammadiyah, pemerintah itu berbeda dengan ketetapan 1 Dzulhijjahnya pemerintah Saudi. Nah, kalau seperti itu, maka kita ikuti ketetapan tanggal yang berlaku di lokal kita, matlak kita, ya. Di matlak kita, ya enggak apa-apa gitu. Ini kok beda dengan Saudi? Saudi sudah kemarin Arafahnya, kita baru Arafah sekarang, enggak masalah itu. Yang penting kita meyakini betul bahwa tanggal yang betul, tanggal di lokal kita, di matlak kita,
tanggal 9-nya hari ini. Nah, tahun ini qadarullah misalnya ketetapan Majelis Tarjih Muhammadiyah tanggal 1 Dzulhijjahnya insya Allah bareng dengan ketetapan tanggal 1 Dzulhijjah pemerintah Arab Saudi karena menggunakan kriteria yang hampir sama ya. Kriterianya Muhammadiyah itu kan hisab wujudul hilal. Kalau Arab Saudi kriteria hisabnya wiladatul hilal. Wiladatul hilal, lahirnya hilal ya. Sehingga tanggalnya kadang lebih banyak samanya daripada berbedanya. Tahun ini sama ketetapan Muhammadiyah dengan Arab Saudi. Jadi tanggal 9 Arafahnya hari Jumat bertepatan dengan tanggal 8 Juli insya Allah. Itu ya, baik. Dengan tadi tentang mungkin perbedaan tanggal ya. Ini ada Pak Partono. Assalamualaikum. Bisakah menggambarkan bagaimana proses mengisi kuota haji di negara lain? Negara mana yang paling memungkinkan? Adakah agen yang ngurus itu? Ini apakah mau berangkat dari negara lain ini? Oh ya. Monggo ini kalau itu kita tidak tahu persis ada agen yang mengurus itu apa enggak. Tapi kita punya teman-teman PCIM ya. Itu bisa misalnya tanya PCIM yang agak dekat itu Jepang ya, PCIM Jepang, PCIM Thailand ya, itu mungkin kuota haji mereka masih banyak yang tidak termanfaatkan. Nah, kita bisa berangkat dari Jepang atau berangkat dari Thailand ya, mencari info dengan teman-teman PCIM ya, PCIM. Kalau Malaysia sama dengan kita, antrian panjang. Singapura saya kira juga antrian panjang juga ya. Brunei apalagi ya. Jadi yang agak dekat ya Jepang, nggak tahu kalau India nggak tahu, mungkin kuotanya juga nggak terpenuhi semua juga. Saya kira itu untuk Pak Partono. Ya, satu lagi Ustaz, ini dari Pak Iksan. Tarwiyah kan sangat dianjurkan atau sunnah, tapi mengapa panitia penyelenggara haji Indonesia tidak menyelenggarakan program tarwiyah ini, sehingga jamaah haji Indonesia banyak yang tidak melakukan tarwiyah? Ini mungkin pemerintah Indonesia mengutamakan rukun dan wajib hajinya, Sedangkan kalau sunnah yang bisa di cover dengan bersamaan yang di tempat-tempat yang memang sudah itu sunnah dilaksanakan. Tapi sunnah yang mungkin dikaitkan dengan biaya juga barangkali, wallahu alam ya, praktisnya ya saya nggak tahu persisnya, itu tanya saja kepada Kementerian Agama ya. Kenapa nggak memprogramkan tarwiyah? Nah, kemungkinan besar karena tarwiyah itu termasuk sunnah haji ya. Sunnah haji bukan wajib haji, sehingga seandainya tidak tarwiyah pun hajinya tetap sah ya. Tetap sah, tetapi tentu tidak sesuai sunnah Rasul gitu ya, tidak sesuai sunnah Rasul karena tidak mengikuti manasik Rasul, harus bertarwiyah dulu ya. Rasul kan bertarwiyah. Saya kira begitu. Ya, baik, Ustaz. Sebenarnya waktu sudah menunjukkan 8:30. Tadi permintaan dari beberapa jamaah tadi untuk file materi. Ini bisa di-share di kolom chat di sini dulu, nanti biar ya, bisa di-download yang nanti untuk host jangan ditutup dulu, jadi nanti biar ada kesempatan untuk download dulu.
Oke, baik Bapak Ibu yang berbahagia, peserta kajian online Fatwa Masjid Tarjih di pagi hari ini yang mengambil tema tentang amalan tanggal 8, 9, 10 Zulhijjah. Telah bersama-sama kita dengarkan tadi bersama Dr. Samsul Hidayat. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Dan tak lupa kita juga berharap mudah-mudahan termasuk salah satu yang dipanggil Allah SWT untuk bisa menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Nah, termasuk kami doakan mudah-mudahan jemaah haji dari YMS bisa melaksanakan rukun dan sunnahnya dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa untuk ikut mendoakan kami-kami yang di tahun ini belum bisa berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.